Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Nailatul Jannah dengan NIM 2319054, Ratnasari dengan NIM 2319071, Bella Apriliani Wibowo dengan NIM 2319107, dan Dista Milania Saputri dengan NIM 2319144. Kami dari kelas B, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah IAIN Pekalongan. Di sini kami akan menyampaikan materi dengan judul Konsep Dasar Bimbingan dan Konseling di MI atau SD. Tujuan dari pembelajaran ini untuk mengetahui lebih dalam tentang bimbingan dan konseling dari pengertian, tujuan, fungsi, dan lain-lain. Selanjutnya, teman-teman bisa menyimak video dari kelompok kami. Terima kasih. Pengertian bimbingan dan konseling. Apa itu bimbingan dan konseling? Secara etimologis, kata guidance berasal dari kata kerja to guide yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun, ataupun membantu. Bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntunan. Menurut Frank Person mendefinisikan bimbingan sebagai bantuan yang diberikan kepada individu untuk dapat memilih, mempersiapkan diri, dan memangku suatu jabatan serta mendapat kemajuan dalam jabatan yang dipilihnya itu. Sedangkan istilah konseling berasal dari bahasa Inggris to counsel yang berarti to give advice, yaitu memberi saran atau nasihat. Menurut Jones, konseling adalah kegiatan di mana semua fakta dikumpulkan dan semua pengalaman siswa difokuskan pada masalah tertentu. Hal ini untuk diatasi sendiri oleh yang bersangkutan, di mana dia diberi bantuan pribadi dan langsung dalam pemecahan masalah itu. Sejarah bimbingan konseling. Istilah bimbingan pertama kali muncul saat Frank Person memperkenalkan istilah bimbingan vokasional untuk membantu para kaum muda dalam menyesuaikan diri dengan dunia pekerjaan. Sedangkan di Indonesia, cikal bakal kemunculan bimbingan dan konseling telah ada sejak tahun 1922, yakni dengan diterapkannya sistem pendidikan perjuangan yang merupakan asas-asas dari perguruan Taman Nasional Siswa dan diusung oleh Ki Hajar Dewantara. Konsep dasar kependidikan yang dimaksud adalah ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, dan tuturi handayani. Yang pertama, ing ngarsa sung tulodo, yakni bahwa seorang pemimpin harus mampu menjadikan dirinya sebagai teladan bagi orang yang dipimpinnya. Ing madya mangun karsa, yang berarti bahwa seorang pemimpin harus mampu membangkitkan semangat untuk bertindak mandiri dan kreatif pada orang yang dipimpinnya. Yang ketiga, tuturi handayani, yang berarti bahwa seorang pemimpin harus mampu mendorong orang-orang yang dipimpinnya agar berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab. Terdapat 4 periode yang menunjukkan sejarah bimbingan konseling di Indonesia. Yang pertama, periode prawacana dan mengenalan tahun 1960 sampai dengan 1970. Yang kedua ada periode pemasyarakatan tahun 1970 sampai dengan tahun 1990. Dan yang ketiga ada periode konsolidasi, dan yang terakhir ada periode lepas landas. Selanjutnya yaitu tujuan bimbingan dan konseling. Menurut Syaiful Ahya, ada beberapa tujuan dari bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu menyediakan fasilitas untuk perubahan tingkah laku. Yang kedua, meningkatkan hubungan antara perorangan dan pembinaan kesehatan mental.
Yang ketiga, meningkatkan keterampilan untuk menghadapi masalah. Yang keempat, menyediakan fasilitas untuk pengembangan kemampuan. Dan yang kelima, meningkatkan kemampuan dalam menentukan keputusan. Selanjutnya, yaitu fungsi bimbingan konseling. Yang pertama, membantu siswa agar mampu memahami potensi yang dalam dirinya dan lingkungannya. Yang kedua, membantu siswa agar mendapat program studi yang sesuai dengannya. Yang ketiga, senantiasa mengantisipasi masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya agar tidak lagi terjadi pada konseling. Dan yang kelima, membantu konseling yang mendapat permasalahan baik mengenai aspek pribadi, sosial, masyarakat, belajar, maupun karir. Materi selanjutnya adalah urgensi bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk siswa, baik secara perorangan maupun kelompok, agar mandiri dan berkembang secara optimal. Bimbingan dan konseling juga bisa dimaknai sebagai benteng dari hal yang negatif bagi siswa agar mereka mempunyai moralitas yang luhur serta mampu memperlihatkan prestasi. Oleh karena itu, permasalahan yang biasanya sering timbul dari siswa dengan masalah psikologis adalah mengenai perkembangan siswa, perbedaan individu, kebutuhan, penyesuaian, dan masalah belajar siswa. Dalam hal inilah, bimbingan dan konseling menjadi sangat penting untuk mampu mengembangkan pribadi siswa secara individu maupun kelompok dan menjadi benteng bagi siswa agar tidak terjebak dalam hal-hal negatif yang bisa merugikan dirinya sendiri. Selain itu, bimbingan dan konseling juga sangat dibutuhkan guna penyadaran pada siswa tentang kepercayaan diri dan keyakinan yang kuat, sehingga peserta didik mempunyai kreativitas serta inovasi dalam pergerakan tujuan hidupnya yang jauh ke depan. Jadi kesimpulannya, bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik baik perorangan ataupun kelompok. Tujuan dari diadakannya bimbingan dan konseling adalah agar peserta didik terbiasa mandiri dan berkembang secara optimal, baik dalam bimbingan pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi, dan terima kasih telah menyimak video dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.